Shalom anak-anak dan remaja misioner. Jumpa kembali dengan Bunda Meiske dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 4 Desember 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35, dilanjutkan bab 10 ayat 1, 6 sampai dengan 8. Sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami dan tidak pernah jauh daripada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu berada dalam cinta kasih-Mu. Hari ini kami akan belajar menjadi pewarta-Mu. Bantulah kami untuk dapat mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner dimanapun kalian berada, perjalanan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa menghasilkan kesimpulan bahwa orang yang hidup bagai domba tak bergembala. Coba saja kita bayangkan, kalau kita sedang berjalan dan kita berjumpa dalam satu tempat ada kawanan domba, tapi tidak ada gembalanya. Coba kita lihat, pasti domba-domba itu bingung. Mereka akan bingung karena tidak tahu arah kemana, karena tidak ada seorang gembala yang menuntun arah bagi mereka. Domba tadi mencontohkan hidup kita. Hal itu yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada kisah berikut, Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya. Dan mereka diberi gelar rasul, atau yang mempunyai arti adalah yang diutus.
Kita masih hafal ya 12 rasul atau 12 murid Tuhan Yesus? Baik, adik-adik, kita tinggalkan itu sebentar. Tuhan Yesus kemudian mengutus 12 murid tadi dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ke-12 rasul itu atau murid Yesus tadi itu pun pergi sesuai dengan perintahnya. Mereka pergi untuk menyatakan pertolongan Allah bagi banyak orang. Mereka diutus untuk menyampaikan kabar sukacita dari Injil yang mereka semua merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Kita melihat dengan jelas dalam Alkitab bahwa keselamatan bukan saja bagi orang-orang tertentu, tapi bagi semua manusia, bagi semua kita, tanpa memandang suku, bangsa, atau siapapun dia. Tidak lihat dia punya kulit warna apa, dia cantik atau tidak, orangnya tinggi atau pendek, pokoknya setiap orang Tuhan memberikan anugerah bagi kita semua. Karena keselamatan adalah bagi semua orang atau bagi semua bangsa. Berarti bahwa berita tentang kerajaan Allah sudah dekat harus disampaikan kepada setiap orang. Siapapun yang telah menerima kabar keselamatan ini memiliki tugas menyampaikannya kepada orang lain, agar mereka mengalami sukacita dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Untuk tugas ini, Allah memanggil mereka yang mau. Mereka ini kita juga termasuk di dalamnya, anak-anak terkasih. Mereka kita yang mau dan yang bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Nah, hati yang mau dipakai Tuhan untuk melayani tentu menyenangkan hati Tuhan. Sebab hati yang demikian akan siap menerima tantangan apapun dalam tugas perutusannya itu. Anak-anakku, seperti dikatakan tadi, tuaian yang begitu banyak memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Tuaian itu adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar, baik dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Orang-orang yang haus adalah mereka yang merindukan kasih Tuhan, tapi tidak tahu kemana arah mereka untuk mencari kasih itu. Mereka yang lelah adalah orang-orang yang merasakan beban hidup mereka yang begitu berat. Dan mereka yang terlantar, mereka yang merasa tidak diperhatikan oleh siapapun. Terkadang mereka merasa mereka adalah orang-orang yang terbuang. Nah, mungkin semua orang atau contoh tadi adalah salah satu mereka ini adalah teman kita atau orang-orang yang ada dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita atau yang sering kita jumpai. Nah, sekarang coba kita ingat kembali, ada cerita yang banyak di mana tokoh-tokoh ini membantu banyak orang, membantu mereka yang terluka, bahkan mereka sakit. Sekarang Bunda mau tanya, apakah kita semua masih ingat dengan sosok Bunda Teresia dari Kalkuta? Pasti kita masih ingat kan? Dia seorang biarawati yang banyak sekali membantu hidup orang-orang miskin dan juga penderita-penderita sakit yang ada di dunia. Nah, anak-anak terkasih, contoh Bunda Teresia bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita juga bisa menjadi pewarta bagi orang di sekitar kita. Mungkin saja ada salah satu teman kita yang bersedih. Saya sebagai temannya bisa dapat menghiburnya, agar teman kita yang bersedih tadi bisa merasakan sukacita dan dia bisa lupa kalau tadi dia bersedih. Dia bisa lupa akan kesedihannya tadi dan bahkan dia merasakan
dia sedang diperhatikan dan dia sedang dikasihi oleh seseorang. Ini adalah menjadi berkat karena kita telah menjadi terang, kita menjadi seorang pewarta walaupun sangat sederhana pelayanan kita. Dan dia merasakan kasih yang datang daripada Tuhan melalui kita. Nah, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Untuk itu Tuhan Yesus berharap pada kita yang sudah menerima dan merasakan kasih Tuhan, bahwa kita harus bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Anak-anak terkasih, kitalah para penuai itu. Hari ini yang kita butuhkan adalah hati seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasih. Jadi anak-anakku, tugas perutusan kita adalah memberitakan kabar sukacita dari Injil, supaya mereka, yaitu teman-teman kita tadi dan orang-orang yang berada di sekitar kita, bisa mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anakku, semoga kita semua hari ini dituntun oleh Roh Kudus untuk siap menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi hati dan hidup orang di sekitar kita, agar mereka merasakan cinta kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih dimanapun kalian berada saat ini, selamat berkarya di hari ini, dan semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.